Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadila dengan NIM C0D01943 Prodi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, akuntansi perpajakan dengan materi aspek fiskal dari aset lancar berupa kas dan setara kas dan investasi pada efek tertentu. Pengertian kas dan setara kas. Kas merupakan alat pertukaran yang dimiliki perusahaan dan siap digunakan dalam transaksi perusahaan setiap saat diinginkan. Sedangkan setara kas adalah investasi jangka pendek dan sangat liquid yang dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek dan bukan untuk tujuan investasi atau lainnya. Jenis kas dan setara kas. Yang pertama, jenis kas terdiri dari kas kecil, kas besar, dan kas di bank. Jenis setara kas ada mata uang, cek, deposit bank, surat perintah bayar, dan bond kas kecil. Konsep pembukuan tabungan. Tabungan adalah simpanan masyarakat atau pihak lain yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati tetapi tidak bisa ditarik dengan menggunakan cek, biliet giro, atau yang dipersamakan dengan itu. Syarat-syarat tertentu misalnya harus ditarik secara tunai, penarikan yang hanya dalam kelipatan nominal tertentu, jumlah penarikan tidak boleh melebihi saldo minimal tertentu. Jenis-jenis tabungan, yang pertama ada tabungan konvensional, yang kedua tabungan berjangka, ketiga tabungan anak, dan keempat tabungan giro. Klasifikasi investasi pada efek tertentu. Yang pertama, efek menurut SAK etap adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Yang kedua, efek utang. Efek utang adalah efek yang menunjukkan hubungan hutang piutang antara kreditor dengan entitas yang menerbitkan efek. Yang ketiga ada efek ekuitas. Efek ekuitas adalah efek yang menunjukkan hak kepemilikan atas suatu ekuitas atau hak untuk memperoleh, misalnya waran opsi beli, atau hak untuk menjual, misalnya opsi jual, kepemilikan tersebut dengan harga yang telah atau akan ditetapkan. Pada penyajian laporan keuangan, efek utang maupun ekuitas dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, dimiliki hingga jatuh tempo atau held to maturity, yang kedua, diperdagangkan atau trading, yang ketiga, tersedia untuk dijual atau available for sale. Perlakuan akuntansi pajak investasi pada efek utang dan ekuitas. Yang pertama, penurunan nilai efek. Untuk efek individual dalam kelompok tersedia untuk dijual atau dimiliki untuk jatuh tempo. Perusahaan harus menentukan apakah penurunan nilai wajar di bawah biaya perolehan atau termasuk amortisasi, premi, dan diskonto, merupakan penurunan yang bersifat atau tidak. Lembaga keuangan atau bank, koperasi kredit, lembaga pembiayaan, dan asuransi. Perusahaan harus mengungkapkan setiap jenis efek utama yang dimiliki sebagai berikut. Yang pertama, efek ekuitas dan efek utang yang dikeluarkan oleh pemerintah. Efek utang perusahaan, efek utang yang dijamin hipotek, dan efek utang lainnya. Yang kedua, pengakuan dan pengukuran. Pada penyajian laporan keuangan, efek utang maupun ekuitas harus dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama dimiliki hingga jatuh tempo, yang kedua diperdagangkan, dan yang ketiga tersedia untuk dijual. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.